Kita mulai dengan pertanyaan mendasar dulu ya, Pak. Nah, Ya, ini apa, Pak, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi? Dan mengapa pertanggungjawaban ini penting, Pak, dalam konteks hukum modern saat ini? ya. Terima kasih Pak Budi, Pak Roy, kesempatan siang hari ini dan seluruh peserta Zoom maupun YouTube. Hari ini sangat penting temanya terkait dengan pertanggungjawaban pidana bagi aksi korporasi. Pertanggungjawaban pidana dimaknai bahwa aksi korporasi tersebut secara singkat melakukan pelanggaran atau tindak pidana terhadap undang-undang tertentu sebagaimana aksi korporasi yang dijalankan. Tentunya di dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana harus dibuktikan unsur kesalahan dari korporasi. Sehingga ini penting untuk kita sepakati bersama bahwa sesuai dengan Perma 13 tahun 2016 tentang penanganan korporasi, di sana pasal 4 diatur mengenai mens rea korporasi. Mhm. Kalau secara pribadi perorangan pelakunya ada istilahnya niat jahat. Tetapi di pasal 4 diatur khusus mengenai niat jahat dari korporasi. Nah, ini penting. Antara lain, yang pertama, korporasi telah menikmati keuntungan dari aksi korporasi itu. Yang kedua, tentunya melanggar. Yang ketiga, membiarkan aksi korporasi itu terus berkelanjutan dan tidak ada pencegahan. Ini substansi penting karena mengingat korporasi ini luar biasa telah diberikan oleh negara untuk ikut serta dalam pembangunan perekonomian. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, jangan sampai pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi, aksi korporasi, justru semata-mata hanya mencari keuntungan, profit. Tapi untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara diabaikan sehingga melanggar ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh misalkan eh, Undang-Undang Lingkungan Hidup. Di sana bisa mengelola perusahaan, tapi tidak boleh melakukan pencemaran. Pencemaran. Bagaimana Undang-Undang Kehutanan juga. Kemudian undang-undang yang lain yang mengatur aksi korporasi. Tentunya di situ negara hadir agar tata kelola korporasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, ini penting, entry point-nya adalah mensrea korporasi tadi yang saya sampaikan agar kita berdomani bersama sehingga setidaknya kita menjadi pilot project bahwa untuk mengingatkan siapa tahu di sana sini atau bahkan kita menjadi direktur atau direktur utama pengurus perusahaan. Nah, ini menjadi peringatan yang penting apakah tata kelola kita, kebijakan kita sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sesuai tujuan organisasi perusahaan yang dimaksud. Itu mungkin sepintas Pak Roy, Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Rudi atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya adalah mungkin ada istilah, ini mohon maaf kalau saya salah mengutip Pak ya, namanya vicarious liability Pak, atau pertanggungjawaban pengganti. Eh, Bagaimana konsep ini diterapkan dalam kasus pidana korporasi dan apa tantangannya Pak? Ya, terima kasih Pak Budi. Sangat luar biasa pertanyaannya. Nah, memang siang hari ini kita harus mengambil sikap kejelasan, jangan sampai ada dispute atau samar-samar sehingga kita tidak bisa memahami secara utuh. Vicarious liability itu sebenarnya kan pertanggungjawaban yang dialihkan. Hmm. Misalkan sebagai contoh, bisa jadi karyawan anak perusahaan melakukan tindak pidana sepanjang itu diketahui oleh pengurus korporasi maka bisa dialihkan pada pengurus. Oh, Nah, tetapi dalam prakteknya pertanggungjawaban pidana itu sesungguhnya tidak bisa dialihkan oh, karena karyawan atau pengurus untuk dan atas nama korporasi sehingga korporasi bertanggung jawab. hmm. Seperti sebagai contoh misalkan perkara PT Asia Negeri penggelapan pajak yang menjadi terpidana adalah Swir Laut
sebagai manajer keuangan yang bertugas mengurusi pajak. Hmm. Karena perbuatannya memanipulasi faktur sehingga negara tidak mendapatkan pajak sebagai mestinya, sehingga terbukti melakukan tindak pidana pajak. Nah, oleh karena Swirlau bekerja untuk dan atas nama korporasi, sehingga beban pidana denda, karena korporasi adalah denda, eh, maka dibebankan kepada korporasi. Sehingga Hmm. pidana dendanya dibebankan kepada korporasi. Jadi dialihkan pertanggungjawaban pidananya. Ini sangat luar biasa karena eh, sebagai tujuan hukum, asas keadilan juga bahwa untuk keadilan maka yang bertanggung jawab untuk membayar denda pajak adalah Oh, korporasinya. Itu Audi. pertanyaan lanjutan sedikit, Pak. Tadi yang Ya, bersangkutan tindak atas nama perusahaan, bukan atas nama saja, atas perintah pimpinan iya, perusahaan. Nah, apakah karena itu yang bersangkutan terkena pidana sebagai pribadi, Pak? iya, iya. Karena dia tidak Terima bisa kasih menolak. Pak Budi. Iya, ya. Terima kasih Pak Budi. Dalam pertanggungjawaban korporasi, bisa korporasi sendiri dan bersama-sama pengurus. Ya. Biasanya dalam prakteknya persidangannya dipisah untuk ala memudahkan pembuktian. Nah, sepanjang perintah itu di luar bisnis genre rule, genre BJR, dan di luar GCG, dan bahkan bertentangan dengan tujuan organisasi, maka kedua-duanya bisa dikenakan, dikenakan Hmm. tanggung jawaban pidana. Nah, itulah mengapa pentingnya pertanggungjawaban pidana, mengingat tujuan korporasi adalah bersentuhan dengan hukum publik, sehingga bisa pidana dan bahkan dilakukan gugatan perdata juga. Ya, itu Pak. Hmm. Baik, terima kasih banyak, Pak. Baik, tadi Bapak sudah menyinggung sedikit Pak soal perdata nih Pak ya. Mohon nih karena masih segmen pertama Pak dan kami ini kan agak awam nih Pak ya. Kami hanya tahu aja melewati apa berita-berita di surat kabar segala macam. Jadi sebenarnya apa sih Pak perbedaan antara pertanggungjawaban pidana koperasi dan perdata korporasi Pak? Ada nggak Ya, ya. satu benang merahnya gitu Pak? Hmm. Dari dikotomi kan sudah kelihatan Pak Roy ya. Yang satu melanggar Hmm. hukum publik, yang satu private. Tetapi Oh. negara juga punya kepentingan untuk gugatan keperdataan terhadap pihak ketiga yang merugikan keuangan negara juga, yaitu melalui gugatan perdata yang di kejaksaan leading sektornya adalah jaksa agung muda bidang perdata dan tata usaha negara. Bisa melalui litigasi domainnya. Nah, bedanya dengan pidana adalah dia melanggar hukum publik terkait dengan pemerintahan undang-undang yang dimana kepentingan umum dilindungi di sana. Nah, sebagai contoh misalkan terkait dengan tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pasar modal, kepentingan kepentingan hukum dan kepentingan umum negara harus melindungi sehingga dia akan bersentuhan pada hukum publik. Nah, itulah masuk ke ranah pertanggungjawaban pidana karena negara mengatur di situ. Nah, kalau Hmm. private bisa juga dilakukan gugatan kepada direksi karena telah merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga yang dirugikan bisa melakukan gugatan bukan hanya kepada korporasi. Kalau memang terbukti perbuatan melawan hukum dan prestasi dalam tata kelola, dari aspek pidana pun direksi secara pribadi bisa dilaporkan dengan antara lain pasal penggelapan dalam jabatan atau gugatan perdata sampai kepada pribadi direksi atau pengurus yang dimaksud. Hmm. Sehingga dari keseluruhan hukum publik dan perdata adalah esensinya adalah untuk pelindungan publik, pelindungan konsumen, dan pelindungan warga negara
sehingga tata kelola aksi korporasi ini benar-benar memberikan kesejahteraan. Makanya di dalam GCG kita ada 5, antara lain asas akuntabilitas, asas kewajaran. Nah, ini penting karena negara telah memberikan kewenangan untuk bisnis yang sangat luar biasa, misalnya di sektor pertambangan, minyak dan sebagainya. Kalau tidak diatur dari aspek pertanggungjawaban pidana, ini akan ada tata kelola yang di luar kontrol negara sehingga akan terjadi macam-macam tindak pidana, antara lain persaingan tidak sehat, eksploitasi sumber daya alam yang melanggar undang-undang, lingkungan dan lain sebagainya. Itu Pak.